Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di-like dan komen video ini. Untuk kali ini, Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul Singa Urung, Rahasia yang Tersembunyi. Kita mulai saja ceritanya. Doni Pratama duduk di kursi ruang tamu apartemennya yang mungil di Jakarta, memandangi layar televisi yang menyiarkan berita kecelakaan pesawat. Matanya membelalak ketika melihat kode penerbangan. Itu adalah pesawat yang seharusnya ia dan Dewi tumpangi minggu depan menuju Bali. Dewi Ayu Lestari, kekasihnya, menutup mulut dengan tangan gemetar. Astaga Don, itu kan pesawat kita, suaranya lirih, hampir tidak terdengar. Doni meraih tangannya, mencoba menenangkan meski jantungnya sendiri berdegup tak karuan. Iya, untung kita belum berangkat. Kalau iya, mungkin kita yang ada di sana sekarang. Keheningan menyelimuti ruangan. Kecelakaan itu menewaskan semua penumpang. Ratusan nyawa melayang dalam sekejap. Dewi memeluk Doni erat-erat, merasakan ketakutan yang sulit dijelaskan. Aku nggak mau ke Bali lagi, Don. Kita ganti aja ya. Aku masih trauma lihat berita begini. Doni mengangguk pelan. Iya, nggak apa-apa. Kita cari tempat lain. Yang penting kita bisa jalan-jalan berdua. Setelah berdiskusi panjang, mereka akhirnya sepakat pergi ke Yogyakarta. Destinasi utama, Candi Borobudur, salah satu keajaiban dunia yang sudah lama ingin Dewi kunjungi. Hari keberangkatan pun tiba. Doni menyiapkan koper besar berisi pakaian liburan, sementara Dewi sibuk mengecek daftar tempat wisata yang ingin mereka kunjungi di sekitar Borobudur. Don, nanti kita coba juga kuliner khas Magelangnya. Aku pengen banget makan kupat tahu di alun-alun. Suara Dewi terdengar riang, meski sesekali masih terselip nada cemas. Doni tersenyum, mencium keningnya. Tentu sayang. Kita nikmatin semua. Anggap ini gantiin liburan Bali yang gagal. Mereka berangkat dengan kereta malam menuju Yogyakarta. Perjalanan panjang itu terasa indah. Suasana gerbong, lampu redup, suara roda besi yang berderit, dan langit gelap di luar jendela membuat keduanya makin dekat. Dewi bersandar di bahu Doni, tertidur dengan wajah tenang. Doni memandanginya sambil mengusap rambutnya pelan. Ada rasa syukur dalam hatinya. Untung kita batal naik pesawat itu, batinnya. Ia tak tahu, perjalanan kali ini justru akan membuka pintu ke dunia yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Doni dan Dewi tiba di stasiun kereta Magelang pagi hari. Matahari baru saja menanjak di ufuk timur, membanjiri jalanan dengan sinar keemasan. Mereka turun dari kereta, menyusuri peron yang masih sepi, dan melangkah keluar menuju trotoar yang sibuk dengan kendaraan pagi. Mereka sudah memesan mobil sewaan sebelumnya. Tak lama, seorang pria parubaya dengan senyum hangat menyapa. Selamat pagi. Nama saya Pak Surya, sopir mobil sewaan. Mau kemana Mas? Tanyanya ramah. Doni tersenyum, menepuk bahu Dewi. Kami ke Borobudur Pak. Cuma berdua saja. Sekilas, Pak Surya menatap Dewi lebih lama dari biasanya. Ada kilatan aneh di matanya, seolah menimbang sesuatu yang tak terucap. Doni menangkap tatapan itu, tapi mengira sopir hanya ramah. Saat mereka masuk mobil, Pak Surya menyalakan mesin dan mulai melaju pelan di jalanan pagi. Jalanan masih lengang, namun aroma tanah basah dan dedaunan menambah kesan alami Magelang yang menenangkan. Setelah beberapa menit, Pak Surya tiba-tiba menoleh ke Doni. Mas, saya cuma ingin mengingatkan, kalau sampai nanti Mas ke Borobudur, jangan pernah lewat di antara dua arca singa di tangga utama. Doni terkekeh, menepuk bahu Dewi. Pak, itu cuma mitos kan? Santai saja, nggak ada yang percaya sama cerita begituan. Dewi menggigit bibir bawahnya, menatap keluar jendela dengan wajah pucat. Firasat aneh merayapi tubuhnya. Doni, sebaiknya kita dengarkan saja. Hati-hati itu penting, bisiknya pelan, tapi Doni sudah tersenyum lebar. Pak Surya hanya menatap ke depan, diam sejenak, lalu mengangguk pelan. Ia tidak lagi mengulang peringatan itu, tapi udara di dalam mobil tiba-tiba terasa lebih berat, seperti ada mata yang mengintai dari kejauhan. Sekitar 30 menit kemudian, mereka sampai di hotel dekat Borobudur. Bangunan sederhana tapi bersih, dengan halaman kecil dipenuhi bunga dan pohon-pohon rindang. Doni membuka pintu mobil, menarik koper, dan berjalan menuju lobi. Di sana, seorang wanita muda tersenyum ramah, menyambut mereka. Selamat datang Mas.
Ada reservasi? Tanyanya manis. Ya, untuk Doni Pratama. Satu kamar untuk 2 orang, jawab Doni sambil tersenyum kepada Dewi. Wanita itu menatap Doni sebentar lebih lama dari biasanya. Ada rasa heran di matanya, tapi ia tetap tersenyum sopan. Baik mas, ini kuncinya. Mereka naik ke kamar, melewati tangga kayu yang berderit pelan. Selama perjalanan, beberapa tamu lain tampak melirik ke arah Doni. Pandangan mereka aneh, seperti menyadari sesuatu yang Doni sendiri belum pahami. Dewi menggenggam tangan Doni, tapi perlahan terasa dingin, seolah firasat buruk semakin menekannya. Sesampainya di kamar, Doni menaruh koper, menatap Dewi sambil tersenyum. Lihat, semuanya baik-baik saja. Gak ada yang aneh. Tapi tatapan aneh para tamu tadi masih menempel di pikirannya, samar tapi tak bisa dihapus. Doni mencoba mengabaikannya, yakin semua hanyalah kebetulan. Dewi, meski mencoba tersenyum, tetap merasa ada sesuatu yang tidak beres. Di balik senyum dan tawa ringan mereka, bayangan singa urung terasa seperti mengintai dari kejauhan, menunggu langkah pertama yang akan membuka misteri malam mereka nanti. Pagi itu, matahari baru saja menembus kabut tipis yang menyelimuti dataran tinggi Magelang. Doni dan Dewi turun dari mobil sewaan Pak Surya, langkah mereka bergema pelan di halaman parkir yang masih sepi. Candi Borobudur menjulang megah di hadapan mereka. Siluet stupa-stupa yang tertata rapi memantulkan cahaya hangat pagi. Doni tersenyum lebar, bersemangat. Akhirnya kita sampai juga sayang, katanya sambil meraih tangan Dewi. Dewi tersenyum tipis, namun matanya menatap tangga utama yang terkenal dengan 2 arca singa di sisi kiri dan kanan. Ada rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Doni, sebaiknya kita jangan lewat tangga itu. Rasanya aneh, bisiknya pelan. Doni menggeleng, menepuk pundaknya. Ah, itu cuma mitos. Gak ada yang perlu ditakutkan. Kita kan cuma mau lihat-lihat, jangan terlalu percaya cerita-cerita tua itu. Namun, langkah mereka tetap membawa mereka menuju tangga itu. Angin pagi berhembus lebih kencang ketika mereka melewati 2 arca singa, membuat rambut Dewi beterbangan dan gaunnya berkibar. Suara angin terdengar seperti desahan lembut, seolah ada sesuatu yang ikut menyertai mereka. Dewi tiba-tiba merasakan sesuatu menarik lengannya. Ia menoleh panik ke Doni, tapi ia hanya tersenyum santai, tak menyadari getaran aneh yang melingkupi mereka. Don, ada yang aneh, gumamnya, namun Doni menepuk tangannya lagi. Santai sayang. Semuanya normal. Setelah melewati arca singa, mereka mulai menjelajah Candi Borobudur. Doni sibuk memotret setiap stupa, setiap relief yang bercerita tentang sejarah Buddha dan kehidupan zaman dahulu. Dewi tersenyum menatapnya, sedikit lega karena suasana kembali tampak normal. Mereka berjalan menyusuri koridor, berhenti di beberapa sudut untuk berfoto. Burung-burung beterbangan di sekitar, suara air dari kolam kecil menambah kesan damai. Dewi mulai tertawa kecil melihat tingkah lucu Doni yang terlalu semangat mengambil foto. Namun, ada sesuatu yang aneh. Beberapa pengunjung lain kerap menatap Doni dengan ekspresi bingung, bahkan beberapa orang tampak berbisik-bisik satu sama lain saat melihatnya. Doni yang terlalu sibuk dengan kamera tidak menyadarinya, tapi Dewi menatap sekeliling dengan rasa gelisah yang tak bisa dihapus. Matahari mulai condong ke barat, sinarnya memantul hangat di permukaan batu candi. Doni dan Dewi memutuskan untuk turun dan kembali ke mobil. Dewi terlihat pucat, keringat dingin menetes di pelipisnya. Aku, sedikit pusing Don, bisiknya, menggenggam tangan Doni lebih erat. Doni menatapnya dengan khawatir, namun masih mencoba menenangkan. Mungkin kamu kelelahan sayang. Kita akan jalan dari pagi. Nanti sampai hotel kamu bisa istirahat. Mereka berjalan perlahan menyusuri lorong terakhir dan menuruni tangga menuju area parkir. Langit sore berwarna jingga lembut, namun angin dingin tetap menyusup di celah-celah batu. Pak Surya menunggu di mobil, tersenyum tipis. Doni dan Dewi masuk ke mobil, mulai melaju pulang. Doni merasa lega karena hari itu tampaknya berjalan normal. Dewi menunduk di kursi penumpang, diam dan tampak letih. Namun di dalam hatinya, ada firasat buruk yang menekannya tanpa suara. Doni belum tahu bahwa malam ini akan menjadi awal dari sebuah rangkaian peristiwa yang mengubah hidupnya selamanya. Doni dan Dewi tiba di hotel, suasana malam telah menutupi Magelang dengan selimut gelap. Lampu-lampu jalan berkelap-kelip, menciptakan bayangan panjang di halaman hotel. Doni membuka pintu mobil dan membantu Dewi turun. Mau istirahat dulu Don? Tanya Dewi dengan suara pelan.
Doni tersenyum. Iya, tapi kita tunggu sebentar di lobi, biar check-in cepat selesai. Mereka melangkah masuk ke lobi hotel. Lampu-lampu hangat memantul di lantai marmer, aroma wangi pembersih dan bunga memenuhi udara. Namun saat Doni menoleh ke samping untuk menatap Dewi, ia terkejut. Kursi yang tadi diduduki Dewi kini kosong. Dewi. Doni memanggil, suaranya sedikit bergetar. Tidak ada jawaban. Ia menoleh ke semua arah, lobi, koridor, bahkan ke pintu keluar. Tidak ada. Ini pasti bercanda, gumam Doni dalam hati. Ia berlari ke kamar kecil, ruang makan, dan taman di belakang hotel. Setiap sudut dicari, tapi Dewi tidak ada. Paniknya mulai meningkat. Doni berlari kembali ke lobi, menepuk meja resepsionis. Mbak, ada seorang wanita tadi bersama saya. Namanya Dewi. Resepsionis menatap Doni dengan ekspresi campur aduk antara bingung dan takut. Maaf mas, tapi sejak awal mas datang ke sini, kami tidak melihat ada wanita bersamamu. Hanya mas sendiri. Doni menatap satpam yang berdiri di dekat pintu. Apa maksudmu? Aku baru saja masuk dengan pacarku. Satpam mengangguk serius. Saya perhatikan dari awal mas. Tamu yang datang memang sendirian. Jantung Doni berdegup kencang. Ia menuntut untuk melihat buku tamu hotel. Dengan tangan gemetar, ia menelusuri daftar nama. Hanya satu nama tertulis di halaman malam itu, Doni Pratama. Ia menunduk, tak percaya. Seluruh kamar, reservasi, bahkan bukti pembayaran, semuanya menunjukkan ia datang sendirian. Doni menelan ludah, mencoba menenangkan dirinya. Ini tidak mungkin, aku yakin, aku datang bersama Dewi. Gumamnya pelan. Gelisah, ia membuka ponsel dan menelpon Pak Surya, sopir yang menjemput mereka pagi tadi. Pak, ini Doni. Bisa antar aku ke Borobudur malam ini? Aku ingin cari seseorang. Di telepon, suara Pak Surya terdengar ragu. Mas, malam begini? Borobudur kan tutup, dan tidak aman. Doni menarik napas dalam-dalam, suaranya mulai tegang. Tolong Pak, aku harus pergi. Ada yang ingin aku temukan di sana. Aku tidak bisa menunggu lagi. Hening sejenak. Pak Surya menghela napas. Baiklah, Mas, aku akan antar, tapi hati-hati. Jangan main-main di sana. Malam begini, tempat itu berbeda. Doni menutup telepon, jantungnya berdegup kencang. Ia tak tahu apa yang akan ditemuinya nanti, tapi satu hal jelas, malam ini, hidupnya mulai memasuki pusaran misteri yang tak akan pernah sama lagi. Malam itu, Magelang diselimuti kabut tebal. Doni duduk di kursi belakang mobil Pak Surya, menatap jalan gelap yang jarang dilalui kendaraan. Lampu depan mobil menembus kabut tipis, menciptakan bayangan pohon dan batu yang tampak bergerak-gerak di sisi jalan. Doni menelan ludah, suaranya gemetar saat bertanya, Pak Surya, apakah Bapak ingat tadi pagi aku datang bersama seorang wanita? Namanya Dewi. Pak Surya menoleh ke kaca spion, menatapnya dengan ekspresi bingung. Mas, sejak awal aku antar Mas ke Borobudur, Mas sendirian. Tidak ada wanita bersamamu. Doni terdiam, dadanya terasa sesak. Tidak, itu tidak mungkin, aku yakin suaranya putus-putus. Kepanikan mulai merayapi tubuhnya, perasaan tidak percaya bercampur ketakutan. Mobil berhenti sejenak di area parkir yang biasanya ramai pengunjung siang hari. Di malam hari, semuanya sunyi. Doni memandang candi dari kejauhan. Bayangan stupa-stupa yang megah tampak gelap dan menakutkan. Ketika Doni melangkah menuju candi, ia melihat sosok tua duduk di dekat tangga. Wajahnya keriput, mata tajam menatap ke arah Doni. Ia mengenakan sarung lusuh dan topi bulat. Mas Doni, ya? Suara tua itu pelan tapi penuh wibawa. Doni terkejut, iya saya. Doni. Bapak siapa? Kenapa tahu nama saya? Saya Pak Darmo, jawab lelaki tua itu. Aku menjaga cerita-cerita lama tentang Borobudur. Aku tahu, apa yang terjadi padamu malam ini. Doni menelan ludah. Apa maksud Bapak? Maksudnya? Dewi, dia kemana? Pak Darmo menghela napas panjang. Dengar baik-baik nak,
Arca singa urung di tangga utama itu bukan sekadar patung. Ia penjaga dunia asmara. Siapapun pasangan yang melewatinya bersama-sama, jika tidak menghormati tradisi, salah satu roh bisa terpisah dari dunia nyata. Bahkan bisa lenyap selamanya. Doni menatap tanah, tubuhnya lemas. Suara angin malam berdesir di sekitar, seolah membawa bisikan-bisikan halus dari arca singa itu. Jadi, maksud Bapak? Dewi. Pak Darmo menunduk, menatap Doni dengan mata yang penuh belas. Sayang sekali nak. Apa yang kau alami, semua kesalahan kau sendiri, dan yang kau anggap hadir bersamamu, mungkin sudah tidak ada lagi di dunia ini, bisa juga sebenarnya memang tidak pernah datang bersamamu. Doni terduduk di batu, kepala menunduk. Dunia seakan berputar, setiap detik terasa panjang dan penuh ketakutan. Nafasnya tercekat. Ia mulai menyadari ada yang salah dengan dirinya. Dari awal perjalanan, dari keberangkatan, hingga malam ini, semua tanda menunjukkan ia benar-benar sendirian. Doni menggenggam kepalanya, lemas. Tak ada kata yang bisa ia ucapkan, hanya suara napasnya yang terdengar berat di tengah keheningan Borobudur malam itu. Doni tiba di hotel menjelang tengah malam. Jalanan sepi, kabut malam menutup hampir seluruh pandangan, membuat lampu-lampu hotel terlihat seperti titik-titik emas di lautan gelap. Setibanya di kamar, Doni mencoba menenangkan diri. Ia menutup tirai, meletakkan koper, dan duduk di tepi tempat tidur. Tubuhnya masih lemas, pikiran kacau. Ia memejamkan mata untuk beberapa menit, mencoba memulihkan diri, tapi mimpi buruk datang tanpa diundang. Dalam mimpi itu, Dewi berdiri di depan arca singa urung, wajahnya pucat, matanya menatap Doni dengan jeritan yang tak terdengar. Tangannya terulur seolah meminta tolong, namun udara di sekitarnya membeku, dan bayangan arca singa tampak hidup, menatap tajam ke arah Doni. Doni terbangun dengan keringat dingin membasahi wajahnya. Ia menatap sekeliling kamar gelap, jantungnya berdetak kencang. Malam itu terasa panjang dan berat, bayangan Dewi menempel di setiap sudut pikirannya. Keesokan harinya, Doni memutuskan untuk melaporkan hal ini ke polisi. Namun sebelum sempat pergi, telepon di kamar berdering. Layar menampilkan nama orang tua Dewi. Doni menjawab, suaranya masih parau. Halo Bu? Suara orang tua Dewi terdengar tegas tapi sedih. Doni, kamu sedang di mana? Kami ingin memberitahu sesuatu yang penting, Don. Dewi tadi pagi ditemukan, meninggal, tubuhnya ditemukan dekat pinggiran parit jalan raya. Sebelumnya, kamu bilang kalian ingin liburan ke Borobudur? Doni terdiam. Dunia seakan runtuh di depannya. Apa yang ibu katakan? Gumamnya pelan, tidak percaya. Aku juga tidak tahu Bu, seharusnya Dewi ikut liburan sekarang tapi, Doni berhenti dan tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Seiring shock yang merayapi dirinya, Doni perlahan mulai mengingat semua kejadian dari awal. Saat di jalan menuju Borobudur, ia ingat tatapan aneh orang-orang di trotoar. Mereka menatapnya seolah melihat sesuatu yang tidak nyata. Saat makan di rumah makan di Magelang, ia memesan 2 porsi, tapi pelayan bertanya ragu, mau dibungkus 1 atau 2 porsi, Mas? Ia saat itu hanya tersenyum kaku. Di hotel, resepsionis dan satpam menatapnya aneh, tapi ia mengira itu hanya rasa ramah atau kebetulan. Di mobil Pak Surya, sopir sering menatapnya dari kaca spion dengan wajah yang sulit dipahami. Semua ingatan itu sekarang tampak jelas. Dari awal perjalanan, Doni sebenarnya sendirian. Semua yang ia anggap hadir bersamanya, Dewi, adalah ilusi yang terbentuk dari ingatannya sendiri, dari rasa rindu dan cinta yang terlalu kuat. Doni menunduk di tepi tempat tidur, tubuhnya lemas, mata menatap kosong. Realitas dan mimpi bergabung, meninggalkan rasa takut yang tak terperi. Ia baru sadar, seluruh perjalanan yang ia anggap normal adalah perjalanan seorang diri, dengan roh Dewi yang entah bagaimana menemaninya tanpa ia sadari. Di luar kamar, angin malam berdesir, membawa bisikan lembut yang membuat bulu kuduk Doni merinding. Akhirnya Doni memutuskan untuk kembali ke Jakarta. Pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dengan landasan basah karena hujan sore yang turun perlahan. Doni melangkah keluar, tubuhnya terasa lemas, hati remuk tak tertahankan. Semua kenangan perjalanan di Borobudur kembali menghantamnya seperti gelombang dahsyat. Di rumah duka, suasana hening menyelimuti. Orang-orang datang memberi belasungkawa, tapi Doni hanya diam, menatap peti yang tertutup kain putih dengan wajah pucat. Ia tidak pernah menceritakan pengalaman aneh dan mengerikan itu kepada siapapun.
Walaupun dari pihak keluarga Dewi bertanya berulang-ulang apa yang sebenarnya terjadi. Kata-kata tak mampu menjangkau rasa kehilangan yang begitu dalam. Ia berdiri di sana, mata menatap jasad Dewi, tangan gemetar, air mata jatuh tak tertahan. Hanya itu yang bisa ia lakukan, menangis, menatap sosok yang dicintainya, yang kini telah pergi selamanya. Saat Doni berdiri menunduk, sejenak ia merasakan sesuatu di belakangnya. Ia menoleh perlahan, dan di sana, samar-samar, berdiri sosok Dewi. Wajahnya tersenyum lembut, mata bersinar samar dalam gelap. Tidak ada suara, hanya senyum yang menenangkan sekaligus menyakitkan. Doni menelan ludah, tubuhnya gemetar, namun ada rasa damai yang sulit dijelaskan. Sosok itu perlahan memudar, seolah kembali ke dunia yang tak bisa ia sentuh. Sorot matanya tertuju pada bayangan malam. Di kejauhan, di antara batu dan kabut, mata arca singa urung di Candi Borobudur berkilat kembali dalam gelap. Diam, menatap, seolah menunggu cerita cinta manusia lain yang mungkin akan tersesat di antara dua batu penjaga abadi itu. Beberapa minggu setelah pemakaman Dewi, tiba-tiba telepon Doni berdering kembali. Layar menampilkan nama orang tua Dewi. Doni menjawab, suaranya masih parau. "Halo, Bu?" Seketika Doni kaget, dari telepon, ibunya Dewi menyampaikan berita yang dia dapat dari kepolisian, 1 hari sebelum keberangkatan mereka ke Borobudur. Dewi izin langsung pergi ke apartemen tempat Doni, menggunakan ojek. Namun di tengah jalan ada begal. Dan saat ingin coba melarikan diri, salah satu begal itu mengayunkan tongkat besi ke arah Dewi. Seketika Dewi terjatuh di parit jalan raya. Tapi tidak ada yang tahu, dan ojek itu pun tidak berani melaporkan karena takut. Doni pun tersadar dan teringat kembali. Malam sebelum keberangkatan, Dewi datang ke apartemennya dengan muka sedih bercampur panik. Awalnya Doni hanya mengira bahwa Dewi tidak enak badan, karena datang malam-malam. Tapi sekarang semua sudah jelas. Dan dari penjelasan ibunya itu, Doni akhirnya paham dan mengerti semua kejadian yang menimpanya. Doni menutup mata, memejamkan diri, dan hanya bisa berbisik dalam hati. "Selamat tinggal, Dewi, aku akan selalu mengingatmu." Dan di luar sana, Candi Borobudur tetap berdiri megah, arca singa menunggu pasangan berikutnya, dengan rahasia yang tak pernah lekang oleh waktu. Dan cerita selesai di sini. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Untuk cerita dengan judul Singa Urung, Rahasia yang Tersembunyi, berakhir di sini. Akan banyak lagi cerita-cerita menarik yang akan dibawakan Dongeng Malam. Jadi silahkan di-subscribe channel ini agar tidak tertinggal cerita-cerita menarik dari video berikutnya. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.